Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sejarah bangsa Indonesia. Kita mulai dari asal nama dan bangsa Indonesia. Kalian mungkin tidak asing lagi tentang sejarah bangsa Indonesia. Tapi apakah kalian tahu siapa pertama kali yang memberikan nama Indonesia? Apa saja nama-nama sebelum dinamakannya Indonesia? Indonesia merupakan kepulauan terluas di dunia yang berada di antara dua benua dan dua samudera, yaitu di utara benua Asia, di selatan benua Australia, dan barat Samudra Hindia, di timur atau timur laut Samudra Pasifik. Banyak sekali yang memberikan nama-nama sesuai dengan keinginan, kondisi fisik, sosial, dan budaya, sehingga sampai sekarang kepulauan kita ini disebut sebagai Kepulauan Indonesia. Sejarah dari nama-nama bangsa Indonesia. Satu yaitu Hindia. Nama ini diperkenalkan oleh seorang ahli filsafat dari zaman Yunani kuno yang dikenal dengan sebutan bapak geografi klasik bernama Herodotus. Ia telah mengemukakan betapa eratnya hubungan antara masyarakat dengan pengetahuan tentang bumi di suatu wilayah, sehingga saat itu telah dikenal adanya kepulauan besar di timur. Yang kedua yaitu Netherlands Oost-Indie. Bangsa Belanda pertama kalinya datang ke kepulauan kita ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman, bertujuan untuk berdagang dengan negara-negara yang ada di berbagai daerah, terutama barang-barang yang tidak dapat diperoleh secara langsung seperti rempah-rempah. Yang ketiga yaitu insulin. Edward Dewes Dekker atau Multatuli memberikan nama untuk kepulauan kita, yaitu insulin yang dicantumkan dalam bukunya Max Havelaar. Penamaan ini dipopulerkan oleh Prof. P.J. Fitz. Adapun asal kata insulin berasal dari bahasa Latin, yaitu insulet atau insula berarti pulau dan indi berarti Hindia. Dengan demikian insulin berarti kepulauan Hindia. Yang keempat yaitu The Malay Archipelago. Alfred Russel Wallace tahun 1869 menciptakan nama tersebut, yang sebelumnya tahun 1854 telah mengadakan penelitian tentang flora dan fauna di kepulauan kita ini. Ia seorang naturalis yang telah membagi flora dan fauna di Indonesia. Bagian barat memiliki ciri-ciri Asia dengan garis hayal yang dikenal dengan garis Wallacea. Yang kelima yaitu Linde Insular. Nama Linsular atau Lechtitel diberi nama oleh Jean-Jacques Rachels dan Massima Reques, tetapi penamaan ini kurang begitu dikenal dan hanya digunakan oleh bahasa Perancis pada masa itu. Yang keenam yaitu Hindia Timur. Muhammadiyah mengganti sebuah Hindia Belanda atau Netherlands Indie dengan Hindia Timur, kemudian digunakan oleh Muhammadiyah yang didirikan tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketujuh yaitu Nusantara. Nama Nusantara digunakan pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Arti nama Nusantara atau Dwipantara yaitu kepulauan di antara benua-benua. Nama Nusantara terdapat dalam kitab Negara Kertagama dan Sejarah Melayu dipakai nama Nusa Tamara yang artinya sama dengan Nusantara. Yang kedelapan yaitu Indonesia. Nama Indonesia berasal dari bahasa kata Indo dan Nesos dalam bahasa Yunani yang berarti kepulauan Hindia. Nama Indonesia pertama kalinya dipakai pada tahun 1850 dalam buku karangannya berjudul The Indian Archipelago and Eastern Asia yang diterbitkan dalam Journal of the Asiatic of Bengal. Nama Indonesia tersebut pertama kali diberikan oleh John Richardson Logan. Penduduk manusia purba. Setelah zaman tersier, kemudian zaman kuarter atau lebih tepatnya pada kala Holocene sekitar 10.000 tahun yang lalu sampai sekarang merupakan zaman hidupnya penduduk Indonesia pertama. Jenis manusia tertua di Indonesia sampai sekarang yaitu di kala Holocene, yaitu jenis manusia Homo sapiens. Pleistocene atas lapisan dan fauna ngandong, yaitu Homo wajakensis dan Homo soloensis. Pleistocene tengah yaitu jenis manusia Pithecanthropus erectus.
kala Pleistosen bawah atau lapisan, dan fauna jetis jenis manusia Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojokertonis, dan Meganthropus paleojavanicus. Perkembangan manusia di Indonesia sejak zaman lampau atau purba sampai sekarang dapat dibedakan berdasarkan kebudayaannya, seperti yang dikemukakan oleh Sukmono berikut ini. Yang ke-1 yaitu zaman prasejarah. Sejak dari permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai kira-kira abad ke-5 Masehi. Yang kedua yaitu zaman purba, merupakan awal datangnya pengaruh kebudayaan India pada abad pertama tahun Masehi sampai berakhirnya kerajaan Majapahit. Yang ketiga yaitu zaman Madya, menjelang berakhirnya kerajaan Majapahit dengan masuknya pengaruh Islam pada abad 19. Yang keempat yaitu zaman baru atau modern, sejak masuknya analisis barat dan teknik modern pada kira-kira tahun 1900 sampai sekarang. Pembagian zaman tersebut berpengaruh terhadap kebudayaan di Indonesia dengan perkembangannya. Apalagi sekarang di awal milenium 3, perkembangan kebudayaan sudah sangat pesat sekali dengan kemajuan komunikasi yang tidak terbatas pada ruang, migrasi, dan kebudayaan dari luar. Berdasarkan sisa-sisa peninggalannya, sehingga dapat diketahui mata pencarian mereka, terutama berburu dan menangkap ikan. Dan diantaranya telah memiliki tempat tinggal yang relatif menetap, serta mulai bertani secara sederhana. Ciri-ciri khusus dari zaman prasejarah ini yaitu dengan perkakas atau peralatan yang dinamakan discoidal hand axes atau kapak lonjong. Seorang ahli arkeologi bangsa Prancis telah mengadakan penggalian dan menganalisa bahwa zaman prasejarah banyak didominasi oleh kapak lonjong yang disebut kompleks budaya Daxonhoiben. Penduduk dari daratan utara menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia, memiliki ciri fisik sebagai ras Mongolit. Mereka menggunakan bahasa Induk yang disebut Proto-Austronesia, yang terdiri dari bahasa Kedai Cina Selatan, Cham Vietnam Tengah, dan Masuknya agama Hindu ke Indonesia setelah timbulnya perdagangan antara kerajaan-kerajaan yang masih kecil dengan kerajaan yang ada di India. Akibatnya, banyak informasi mengenai kehidupan keagamaan di India diterima oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Menyelenggarakan kegiatan perdagangan, banyak membangun kota-kota di tepi pantai agar mudah dikunjungi pedagang-pedagang dari negara lain seperti dari Gujarat, Parsi, Cina, dan lain-lain. Akibat berkembangannya sistem perdagangan, maka muncul pula kerajaan-kerajaan baru di tepi pantai, terutama setelah masuknya agama Islam. Tahun 1906, barulah Belanda dapat benar-benar menguasai seluruh kepulauan Indonesia dengan beberapa yang cukup lama. Alam pemerintahan resmi kolonial Hindia Belanda, muncul suatu budaya kota yang merupakan kota-kota pemerintahan. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul golongan masyarakat, terutama mereka yang terdapat di Pulau Jawa, yaitu golongan pedagang pribumi yang menduduki sektor ekonomi menengah yang belum ditempati oleh orang. Misalnya, mereka yang bergerak di bidang kerajinan tangan, batik, tenun, perusahaan rokok, kretek, dan sebagainya. Pengaruh kebudayaan Eropa yang dibawa oleh orang-orang Belanda yang mengakar pada bangsa Indonesia adalah dalam hal keagamaan. Keragaman kebudayaan Indonesia dapat dirumuskan berdasarkan nilai dan adaptasi ekologis. Tentu saja, sistem kemasyarakatan ini mendapat banyak pengaruh, baik dari dalam maupun pengaruh dari luar.